Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Sesmanto, peserta Diklat BIM 2 Angkatan 35 NHD 08 akan memaparkan terkait dengan implementasi penerapan energi kepemimpinan dalam urusan penguatan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling vital. Ketahanan pangan merupakan isu krusial yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan. Di Sulawesi Tenggara, di beberapa wilayah, terutama daerah-daerah yang masih rentan rawan pangan, ini juga merupakan satu tantangan besar terhadap ketersediaan pangan yang harus kita tindak lanjuti secara serius. Energi kepemimpinan berperan penting untuk memastikan sistem pangan, tata kelola pangan yang efektif dan berkelanjutan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat menggerakkan perubahan yang signifikan dalam kebijakan praktek inovasi yang mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Peran energi kepemimpinan antara lain, yang pertama adalah visi dan strategi. Seorang pemimpin harus dituntut untuk memiliki pandangan jangka panjang tentang membangun ketahanan pangan yang kuat, berkelanjutan yang meliputi dari ketersediaan meliputi produk domestik pangan di Sulawesi Tenggara, bagaimana berupaya meningkatkan produksi pangan, baik itu pangan pokok maupun pangan-pangan lokal. Kemudian pangan-pangan yang keluar masuk, ekspor impor ke Sulawesi Tenggara. Berikutnya adalah cadangan pangan pemerintah daerah yang harus kita persiapan. Kemudian juga penghematan pangan atau juga mengurangi pemborosan. Dari sisi keterjangkauan, kita akan bicara terkait dengan distribusi pangan ke seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, stabilisasi harga pangan, aksesibilitas pangan terhadap masyarakat agar pangan bisa terjangkau dan mendapatkan harga yang wajar di tingkat masyarakat. Sistem logistik dan juga manajemen stok harus kita kelola dengan baik. Faktor berikutnya adalah pemanfaatan pangan. Pola konsumsi pangan, keamanan pangan, status pangan dan gizi masyarakat juga akan merupakan faktor penentu dalam menciptakan generasi yang cerdas, handal, produktif, aktif untuk ke depan. Strategi dalam mengatasi tantangan antara lain laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara yang cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk ini pada akhirnya akan menuntut sandang pangan papan, semakin banyak yang akan makan, lahan pertanian semakin menyempit karena dampak pertumbuhan penduduk juga akan menyempitkan lahan-lahan potensi pertanian. Tantangan yang kedua adalah regenerasi petani yang lambat, karena tenaga kerja petani sudah tidak diminati lagi oleh generasi-generasi muda. Fenomena yang mengatakan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang degil, kumuh, sehingga anak-anak muda lebih melirik pekerjaan di luar pertanian dibandingkan pertanian. Tantangan berikutnya adalah perubahan iklim yang tidak menentu, juga membuat produksi pangan yang semakin mendapat kendala. Dari beberapa faktor tadi, inilah yang harus kita susun berdasarkan data dan juga analisa yang mendalam tentunya. Berikutnya adalah kebijakan dan regulasi. Untuk memastikan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan dalam jumlah yang cukup aman, tentunya harus didukung satu kebijakan dan juga satu regulasi. Perlunya beberapa kebijakan terkait dengan pengentasan daerah rawan pangan, kemudian adanya peraturan daerah ataupun peraturan gubernur ataupun keputusan gubernur, surat edaran dan lain-lain. Sebagai contoh adalah terkait dengan perda diversifikasi pangan. Kita harus banyak memanfaatkan pangan lokal, pelestarian pangan lokal. Kemudian peraturan terkait dengan keamanan pangan, peraturan terkait dengan ajakan edukasi untuk pola konsumsi B2SA dan juga stop boros pangan.
Faktor berikutnya adalah inovasi dan teknologi. Seorang pemimpin juga harus dituntut untuk terus mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi, mengurangi kerugian pangan, memperbaiki rantai pasok, roadmap ketahanan pangan, dan lain-lain. Kemitraan dan kolaborasi ini juga menjadi urusan yang penting karena kemitraan dan kolaborasi dalam pembangunan pangan sangat dibutuhkan. Urusan pangan adalah multisektor dan multidisiplin ilmu. Seorang pemimpin harus mampu membangun kemitraan dan kolaborasi agar semua stakeholder, baik itu pemerintah, swasta, BUMN, BUMD maupun juga pelaku usaha pangan, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan lain-lain. Berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Kepemimpinan yang baik harus melibatkan upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, agar pangan betul-betul bisa merata, terjangkau dengan harga yang wajar di seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Sebagai kesimpulan, bahwa energi kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Visi yang jelas dari seorang pimpinan, kebijakan yang mendukung, inovasi dan teknologi, kolaborasi yang efektif, pendidikan pelatihan yang memadai, itu semua menjadi kunci kepemimpinan dalam menciptakan sistem dan tata kelola pangan yang berkelanjutan ke depan yang tangguh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.